Cerita dimulai dengan seorang ibu dan anaknya yang bernama Seonah. Mereka ini seorang yang kekurangan ekonomi guis. Dan anaknya si Seonah ini yang sudah agak dewasa mempunyai penyakit mata dan tubuh yang lemah dari lahir dan harus operasi. Tapi karena operasi mahal jadi hanya bisa membeli obat untuk sementara waktu, harga obatnya pun gak kira-kira guis, 2 juta per bulan loh. Tapi kalau operasinya sih kurang tahu ya. Nah si bapaknya ninggalin mereka karena sudah capek dengan keadaan miskin ini. Pekerjaan sehari-hari si ibu adalah membuat dan menjual boneka gus. Ternyata guis si ibu berbohong ke Seonah kalau mereka itu miskin. Jadi ibu bilang semuanya tercukupi dan mereka hidup enak. Cuman ibu sedang menabung untuk operasi mata Seonah, jadi ibu meminta sabar pada Seonah. Kemudian si ibu pun ke ruang sebelah dan mengecek saldo di rekeningnya yang tersisa 50 ribuan saja. Untuk membeli obat pun si ibu harus berhutang ke rentenir, dan semakin lama hutangnya malah semakin banyak. Si ibu pun bergumam seandainya anaknya meninggal dia tidak akan jatuh miskin seperti ini, karena ibu sudah mencapai batasannya. Aduh ibu jangan bilang begitu dong. Lalu muncul peri dengan sayap dan semi telanjang, ia langsung menyapa si ibu pun kaget dan sambil berteriak, ibu pikir itu lalat dan akan memukulnya dengan penepuk lalat. Tetapi si peri memberikan penjelasan bahwa dia datang untuk mewujudkan keinginannya itu. Si ibu bertanya, sebenarnya kau ini apa? Anggap aku apa saja senyamanmu, kata si peri. Katanya dia datang untuk mewujudkan keinginan yang tulus dari seorang ibu yang membutuhkan. Ibu pikir bahwa peri itu adalah malaikat yang akan membantunya dalam kesusahan saat ini. Kemudian si malaikat ini menanyakan ibu mau apa. Si ibu langsung menjawab, uang-uang yang katanya agar hidupnya tidak susah seperti ini. Lalu si malaikat menawarkan permainan. Nah jadi nama permainannya itu game ini atau itu. Jadi aturannya di game ini atau itu ada 4 leel kesulitan. Tiap leelnya memberikan pertanyaan yang harus dipilih oleh si ibu dalam waktu 3 detik. Dan saat leelnya makin main, pertanyaan akan makin sulit. Lalu jika si ibu tidak menjawab dalam waktu 3 detik akan ada hukumannya. Tetapi sebelum melanjutkan ke leel berikutnya akan ditanya dulu apa masih mau ikut atau tidak lanjut, bagaimana ibu mau main. Kata si malaikat. Si ibu langsung menolak karena alasannya permainan itu punya hukuman dan dia punya perasaan buruk soal ini, dan si malaikat berkata jika berubah pikiran panggil aku saja, dan dia pun masuk kembali ke dalam lemari. Siang harinya si ibu kembali dari warung dan membeli mie, katanya buat makan malam. Tapi saat di jalan pulang ada 2 orang yang menghadangnya, ternyata mereka adalah debt collector, yang akan menagih utang ke si ibu. Lalu si ibu minta perpanjangan waktu 1 minggu lagi dan berjanji akan mengembalikan semua uangnya. Akan tetapi si debt collector itu tidak mudah percaya dan bilang bahwa dia sudah mengambil jaminan tadi saat ke rumah ibu. Ternyata mereka berdua telah masuk paksa ke rumah ibu saat ibu ke warung dan memotret Seonah yang sedang tertidur dan mengambil obat 2 jutanya itu untuk jaminan katanya. Untung si Seonah tidak diapa-apain ya guys. Si ibu pun bergegas kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Sesampai di rumah si Seonah bilang ada paman-paman jahat datang ke rumah dan mengambil obatku ibu. Si ibu pun menenangkan Seonah dan bilang tenang saja kamu sudah tidak perlu minum obat, ayo kita jadwalkan operasimu. Si Seonah malah marah-marah, dan bilang ke ibunya untuk berhenti berbohong karena dia sudah tahu kalau keadaan ibunya itu miskin, dan setiap hari hanya bisa makan mie yang katanya mie ini adalah makanan yang terbaik di dunia. Seonah pun masuk ke kamarnya sambil ngambil, lalu si ibu langsung mencari malaikat yang tadi dan akan langsung ikut dalam permainan ini atau itu. Baiklah si malaikat pun kembali menjelaskan secara singkat aturannya dan mulailah pertanyaan pertama, yaitu hidup biasa saja atau keliling komplek telanjang lalu mendapatkan uang 10 juta. Mendengar itu si ibu jadi panik, ia tak menduga pertanyaan pertamanya seperti ini, lalu malaikat pun menghitung mundur. Di dalam hatinya si ibu bisa membayar hutang dan membeli obat Seonah dengan uang itu, tapi sebagai gantinya ibu harus berjalan telanjang keliling komplek.
Tidak pikir panjang si ibu memilih jalan tanpa busana dan dapat uang 10 juta. Si malaikat berkata kau bersedia malu demi uang ya. Si ibu pun ingin memastikan uangnya ada saat ini agar dia tidak tertipu. Kalau si malaikat pun mengeluarkan uang 10 jutanya kemudian si ibu pun bilang bahwa tidak ada aturan kan kalau dia tidak boleh menggunakan penutup kepala, hanya berjalan tanpa busana saja kan. Si malaikat bingung dan mengiyakan, silahkan saja menggunakan penutup kepala. Lalu si ibu pun mulai berjalan keliling komplek dengan menutupi wajahnya menggunakan kardus. Keesokan paginya langsung viral kantuh, banyak yang bilang orang gila barulah, ada yang bilang kenapa di daerah kulah, dan lain-lain. Membaca berita viral yang isinya tentang dia, si ibu malah tersenyum karena mendapatkan uang dengan instan anjir. Yah dipikir-pikir uang 10 juta ini memang besar tapi si ibu merasa masih kurang. Tuh kan aduh manusia mah gak pernah berasa cukup. Kemudian muncul lagi si malaikat, si ibu bersikap seakan malaikat itu adalah penolongnya. Lihat saja nih, si ibu pun sudah siap dengan pertanyaan selanjutnya. Si ibu malah menanyakan tali apa yang menempel di punggung si malaikat. Dia menjawab itu adalah tali hidupnya jadi jangan pegang. Oke lanjut ke permainannya. Jadi sebelum lanjut si malaikat menawarkan kesempatan untuk mundur ke si ibu. Tapi si ibu ingin tetap melanjutkannya karena dia masih berasa kurang gitu kalau cuma 10 juta. Dan pertanyaan berikutnya adalah, hidup biasa saja atau penyakit anakmu tidak bisa sembuh tapi kau mendapatkan uang 10 miliar. Mendengar pertanyaan itu si ibu malah panik dan sangat bingung, apalagi waktunya hanya 3 detik saja. Sambil menghitung mundur, si ibu sangat kebingungan apa dia harus memilih uang 10 miliar tetapi anaknya tidak bisa sembuh atau hidup biasa saja. Aduh bingung ini mah, mun urang milih hidup biasa saja. Dan akhirnya si ibu memilih untuk hidup biasa saja. Mantap bu, karena si ibu masih memiliki 2 kesempatan lagi mungkin hadiahnya lebih besar nantinya. Si malaikat bilang kupikir kau akan memilih uangnya, mana ada seorang ibu membiarkan anaknya menderita seumur hidup hanya demi uang 10 miliar, kata si ibu. Banyak sih kata si malaikat, lalu dia pun pergi ke dalam lemari lagi. Lalu si ibu pun terduduk dan merasa kesal dengan pertanyaan malaikat tadi. Saat itu juga teleponnya berbunyi di kontaknya bernama bajingan, ternyata kontak itu adalah mantan suaminya yang kabur. Ternyata si mantan suaminya itu mau pinjem uang 300 ribu. Tapi kan mana bisa ya si ibu bilang gak punya duit dan langsung bilang soal obatnya Seonah kenapa bukan kemarin si mantan gak kirim uang buat obat Seonah. Si mantan jawab dia sedang tidak punya uang dan tampaknya si mantan sedang sehabis makan nih sama pacar barunya. Di telepon itu mereka berdebat soal kenapa si mantan tidak pernah menemui anaknya Seonah. Boro-boro bertemu Seonah, aku di sini juga makan hanya bisa membeli mie sambil makan sushi guys, anjir. Lalu si ibu pun mematikannya. Kemudian karena si mantan tidak mendapatkan pinjaman uang dari ibu Seonah, dia meminta maaf pada si pacar karena tidak bisa membayarkan makanannya ini. Jadi si pacarnya lah yang membayarnya. Duh era aing mah. Si ibu sangat kesal setelah teleponan tadi dengan mantannya karena dia ayah yang buruk, semoga mantannya itu menghilang sajalah. Lalu kemudian si malaikat pun datang lagi, jadi hari ini main 2 karena si malaikat mau menghibur si ibu. Nah malaikat nanya lagi nih mau maju atau mundur. Ya majulah, aku masih kekurangan uang. Baiklah, pertanyaan ketiga yaitu uang 158,76 juta atau mantan suamimu. Si ibu berpikir-pikir kenapa jumlah uangnya sangat detail dan dia langsung memilih ya uang lah anjir, mantan suami apa anjir gak guna. Si malaikat langsung memberikan uang itu sekoper, dan si malaikat pun kembali masuk ke lemari. Sebelum masuk itu si ibu bertanya kenapa jumlah uangnya detail. Si malaikat pun tidak menjawab dan malah langsung masuk saja. Perasaan si ibu langsung tidak enak, dan mencoba menelepon mantan suaminya tadi. Ternyata yang mengangkatnya adalah pacar barunya lagi. Kata pacarnya itu si Asep sedang mandi, kita panggil saja Asep lah ya. Jadi Asep sedang mandi, si pacar cewek bilang telepon lagi nanti saja. Si ibu bilang lagi ada hal penting yang harus dibicarakan. Si pacar memanggil si Asep nih, katanya ada hal penting. Lalu karena tidak ada jawaban dari Uc, si pacar langsung masuk ke Uc akan tetapi si Asep tidak ada guys.
Entah kemana asap menghilang dan hiji minggu kemudian. Di televisi sedang memberitakan telah hilangnya uang sebesar 168,76 juta yang diinvestasikan di bank. Polisi sedang menginvestigasi kepada karyawan di bank tersebut. Dan ada si ibu dengan si Seonah sedang menonton acara. Meskipun Seonah gak bisa lihat ya, si ibu tidak mempedulikan berita itu, dia malah memikirkan uang-uang saja. Dia pikir uang yang didapatkan setaruh 50 jutaan lebih itu tidak cukup guys kalau dipakai operasi Seonah dan membayar hutang ini, itu sisanya masih sedikit. Si ibu pikir bahwa si Asep memang hilang beneran, hahaha, dia malah senang guys. Kemudian si Seonah bertanya pada ibunya, ibu tidak apa-apakan? Seonah merasa akhir-akhir ini si ibu agak berubah dan Seonah rasa ibu sedang di jalan yang tidak baik katanya. Mendengar kata-kata keluar dari mulut Seonah itu si ibu sedikit syok dan memikirkannya di ruangan biasa bertemu si malaikat. Ibu pikir kata Seonah itu benar, dia sudah agak gila kayaknya. Lalu si ibu melihat uang di koper, dan berpikir meskipun sisa uangnya sedikit setelah dibayarkan operasi dan ini itu, uang sisanya masih bisalah buat membuat bisnis kecil-kecilan nanti biar bisa kerja bareng sama Seonah, pikir si ibu. Kemudian si malaikat pun datang dan akan memberikan pertanyaan yang terakhir. Tiba-tiba datang si malaikat menanyakan apa operasi Seonah berjalan dengan baik. Si ibu bilang nanti saja operasinya saat ultah Seonah sekalian buat kejutan katanya. Wah itu bagus, mari kita lanjutkan pertanyaan terakhirnya. Sebelum melakukan permainan itu si ibu membungkuk dan mengucapkan rasa terima kasihnya pada si malaikat karena telah merubah hidup dia, dan dia akan berhenti dan tidak akan melanjutkan permainannya. Tetapi si malaikat bilang, tapi ini 1 miliar loh bu. Si ibu langsung terdiam dan memikirkan tawaran ini, akan tetapi si ibu tetap teguh dan tidak terayu oleh si malaikat. Si malaikat tetap menawarkannya dan menaikkan angkatnya menjadi 5 miliar. Si ibu terdiam dan memikirkan beberapa detik. Lalu ditanya kembali oleh si malaikat, bagaimana bu? Dengan wajah menyebalkan si ibu menerimanya. Aduh oke, jadi dengarkan pilihannya. Anakmu hilang namun kau mendapatkan 5 miliar, atau kamu hilang namun anakmu mendapatkan 5 miliar. Si ibu bilang sambil marah, katanya kau akan memberikan pilihan sesuai keinginanku. Lalu kenapa malah mengeluarkan pertanyaan itu? Si malaikat memang telah mengabulkan permintaannya ibu kan? Si ibu balik bertanya sambil marah-marah lagi. Apa kapan? Tidak lakukan lagi, dan bilang, mana ada malaikat membuat manusia susah. Si malaikat pun bertanya, memangnya siapa yang kau sebut malaikat? Kau sendiri yang mau memanggil aku malaikat kan? Mendengar itu si ibu langsung terdiam dan bertanya lagi, kalau begitu kau ini apa? Pintu lemari pun terbuka dan tampaknya ada makhluk besar menyeramkan keluar dari dalam lemari itu, dan ya ini adalah sosok iblis ikan pemikat dengan cara merayu manusia yang sedang kesusahan menggunakan ilusi gambaran peri di antenanya. Kalau di laut kan Ian ini pakai lampu ya biar mangsanya terpancing. Nah kan karena si ibu tidak menjawab pertanyaan tadi, si iblis ini akan menghukumnya dengan cara memakan si ibu hidup-hidup. Mendengar suara gaduh di sebuah kamar itu Seonah membuka pintu sambil menanyakan apa sih berisik gini. Dan saat menanyakan siapa di sana dan di mana ibunya, si peri kampret ini bilang, kau akan bertemu ibumu sebentar lagi. Itu apa kau punya mimpi kara di kamret ini? Jadi Seonah menjawabnya, aku sering berpikir bahwa reinkarnasi itu nyata, karena hidup sangat menderita. Aku takut kalau setelah mati itu tidak ada apa-apa. Jadi kalau orang-orang tahu kalau reinkarnasi itu nyata, bukankah dunia akan menjadi lebih baik? Walah, si peri pun menawarkan permainan dan dia memberikan pertanyaan gini, memilih hidup biasa saja atau hidup dengan reinkarnasi itu jadi nyata. Tilu, 2, iji, si Seonah menjawab reinkarnasi. Dan cerita pun selesai. Oke guys, jadi kelanjutan ceritanya bakal ada di video berikutnya dah.